banyak tugas, dikejar deadline, itu pasti kadang sampai udah nangis juga udah pernah. Namanya juga mahasiswa ya, kadang kita dikejar deadline itu kayak gimana sih. Ternyata sampai detik ini saya sudah bisa lulus 3,5 tahun dengan predikat wisudawan terbaik dan kumlat itu, wah ternyata nggak sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore para Sobat Bakta. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya kan. Kalian dimanapun berada harus baik-baik aja dong. Oh ya, kembali lagi nih bareng Adisti Berlia di IIK Baktiwiyata Talk. Nah, kali ini Adisti nggak sendirian. Ayo tebak, Adisti ditemenin siapa? Pastinya dari sini udah kelihatan cantik-cantik banget, pusing sampean Adisti. Di sini tuh udah ada wisudawan terbaik Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata periode 2020. Halo kakak. Hai. Bisa kenalin dulu nih dari kakak yang sebelah sini yang cantik banget ini, namanya siapa coba? Halo, nama saya Fikri Rahmania dari program studi kedokteran gigi. Mungkin ada yang perlu diketahui lagi? Dari mana asalnya? Dari Kalimantan Utara, Tarakan, Sebatik. Aduh, jauh sekali. Kenapa sih kak milih IIK Baktiwiyata? Emang seterkenal itu ya kan, sampai ke Sebatik gitu? Awalnya cuman lihat-lihat dari internet ya. Oh, ternyata di Kediri itu ada universitas, ada institut nih terkait kesehatan. Nah, jadi iseng nih buat daftar, ternyata sampai sekarang udah. Aduh, top banget nih, iseng-iseng bisa jadi wisudawan terbaik. Aduh, gimana? Gak insecure ya kan di sini? Ini kakaknya nggak kalah cantik. Namanya siapa sih kak? Saya Richa Cynthia dari Prodi S1 Kesmas. Saya asal dari Tulungagung. Aduh, ini tetangga nih. Kenapa sih milih di IIK? Kemarin sih saya tahu itu dari teman saya ya. Terus ternyata teman mama saya juga anaknya dikuliahkan di sini. Terus akhirnya direkomendasikan gitu. Terus saya lihat-lihat nih di internet. Oh, oke lah ini kampusnya ternyata itu bagus gitu. Emang oke lah IIK Baktiwiyata gitu. Nah, sekarang coba gimana sih rasanya jadi wisudawati ya nih, kalau cewek ya namanya wisudawati terbaik gitu. Gimana rasanya kak? Kakak Vicky dulu coba. Mungkin sebenarnya nggak nyangka aja ya pertama kan, karena sebenarnya kuliah itu cuman buat dinikmatin gitu-gitu, juga sama dirasain misalnya kuliahnya berat, terus juga dilaluin semuanya bener-bener cuman dilaluin kayak gitu aja. Terus juga nggak nyangka kalau misalnya jadi wisudawan terbaik ya, alhamdulillah. Mungkin karena pesannya aja itu pada saat kita melewatin kuliah mungkin harus ikhlas sama dilaluin aja gitu loh, nanti pasti akan sampai ke titik ini, mungkin kayak gitu aja. Dilalui aja dan sabar gitu ya kak, menghadapi proses gitu. Kalau kakaknya gimana sih rasanya? Ada rasa nggak nyangka atau kayak gimana sih kak coba? Yang namanya nggak nyangka ya, kita kan awalnya itu nggak kepikiran sih mau masuk ke kesehatan. Ternyata itu kesehatan itu kayak gini. Ternyata kuliahnya juga seneng banget. Ternyata kuliah di kesehatan itu, kalau dari Kesmas sendiri itu kan ada ternyata wawancara, ketemu banyak masyarakat, itu sangat menyenangkan sekali. Jadi saya menjalani ini tuh ya, kadang emang tugas itu kan kita sebagai mahasiswa itu kan kadang berat. Oh, banyak tugas, dikejar deadline, itu pasti kadang sampai udah nangis juga udah pernah. Namanya juga mahasiswa ya, kadang kita dikejar deadline itu kayak gimana sih. Ternyata sampai detik ini saya sudah bisa lulus 3,5 tahun dengan predikat wisudawan terbaik dan kumlat itu, wah ternyata nggak sia-sia. Keren banget ya. Belum ngucapin selamat lagi buat kelulusannya kakak. Semoga apa yang selama ini diajarkan di IIK itu bisa bermanfaat buat masyarakat. Ini coba kalau emangnya jadi wisudawan terbaik itu harus gimana sih kriterianya kak? Mungkin kalau untuk wisudawan terbaik ya, selain misalnya untuk akademiknya, mungkin tentu aja harus stabil, lalu juga harus dijaga untuk prestasi-prestasinya. Mungkin itu untuk akademik, tapi juga mungkin saya sarankan untuk teman-teman itu jangan melupakan juga untuk misalnya soft skill teman-teman, organisasi ataupun bergabung di masyarakat, bagaimana sosialisasi ke masyarakat. Karena meskipun kita ini memiliki akademik yang baik ataupun teori yang baik, tapi kalau dalam penerapannya itu nantinya ke masyarakat itu kurang, atau sosialisasi ke teman-teman juga kurang, itu kan juga nanti agak sulit ya menerapkan ilmu kita ke masyarakat. Jadi mungkin bagaimana kita sosialisasi dengan teman aja, baiknya seperti itu. Berarti kan kita harus menjaga nilai stabil ya kak, dari semester 1 mungkin sampai lulus gitu ya kan.
dulu itu berarti kakaknya itu ambis harus menjadi wisudawan terbaik dengan menjaga nilai, atau tiba-tiba kebetulan aja gitu? Coba Kak. Kalau dari saya sendiri ya, yang pertama kali ada KHS itu keluar ya, nggak kepikiran ternyata udah nilai itu di atas 3,5. Alhamdulillah yang nggak nyangka banget. Terus sempet berapa semester gitu memang sedikit menurun, tapi setelah tahu ternyata turun nih, nggak ambis juga, tapi kalau bisa itu jangan sampai sia-sialah nih, orang tua udah berjuang buat kita sekolah kayak gini, jadi kita harus bisa membanggakan kedua orang tua kita nih, jadi kan harus lebih belajar lagi, dan alhamdulillah sampai saat ini nilainya semakin meningkat kayak gitu. Berarti untuk meningkatkan nilai itu sebenarnya berat nggak sih Kak? Terus kalau berat itu rahasianya dari kakaknya apa nih buat kayak aku nih yang kadang-kadang nilainya naik turun, itu kayak gimana sih rahasianya biar nilai itu tetap stabil gitu? Mungkin dari Kak Vicky gimana tipsnya gitu? Kalau tips dari saya itu sebenarnya pertama kenali dulu misalnya kesukaan kalian tuh gimana sih, misalnya kalian senang belajar itu berkelompok kah atau sendirian kah? Tapi kalau saya ini tipenya belajarnya senang dua-duanya. Jadi pada saat mau ada ujian, saya itu sama teman-teman tuh biasanya belajar bareng nih berkelompok. Tapi habis itu nanti saya di rumah belajar lagi sendiri untuk misalnya tadi pas kelompok yang sekiranya yang saya nggak ngerti nih, saya belajar lagi di rumah. Jadi mungkin pertama harus dikenalin dulu kalian itu senengnya belajarnya itu seperti apa. Jadi pada saat belajar itu kayak seneng gitu loh, nggak kayak beban jadinya seperti itu. Mungkin juga kayak dari teman-teman lingkungannya bagaimana misalnya sering aja belajar ataupun sering aja main. Tapi dua-duanya kalau imbang, insya Allah tetap jalan kok kuliahnya. Tapi gimana ya Kak, kalau aku juga suka nih belajar berkelompok, tapi pas ujian alias nyontek gitu. Kalau mahasiswa terbaik nih, coba pernah nyontek gak sih? Jujur aja coba. Untuk nyontek tugas, nyontek pas ujian gitu, pernah gak sih Kak? Ya, coba. Kalau nyontek itu pasti ya masih ada pernahnya ya. Tapi ya jangan kita selalu nyontek ke temen, jangan jadikan temen itu andalan kita. Kita harus mengandalkan diri sendiri. Apalagi kalau setelah kuliah tuh saya tahu itu, wah ini ujian bakal nggak bisa nyontek. Karena apa? Biasanya satu ruang ujian itu ada 3 yang jaga itu loh, ada 3 dosennya itu. Jadi kan kita udah nggak bisa apa-apa, jadi kita harus belajar. Malas itu pasti ada, namanya juga mahasiswa ya. Iya, keinginan buat nyontek tuh banyak banget ya, cuman keberaniannya buat nyontek itu nggak. Tapi kan itu kan kalau kakaknya dulu kan offline ya kan. Kalau online gini kan gampang banget buat nyontek. Terus kalau misalnya kakaknya nih, kalau online gini ada kesulitan nggak sih buat nyelesain skripsi dan lain sebagainya, tuh ada kesulitan nggak sih? Coba Kak. Kalau saya misalnya antara offline sama online ini sebenarnya masing-masing ada kesulitan sama kemudahannya masing-masing ya. Misalnya kalau misalnya dari kita pada saat nyusun skripsi ini pas awal, mungkin di offline itu mungkin agak sulit, misalnya ada penelitian dan lain-lain, walaupun juga sering tatap muka, jadinya kan tidak ada miskomunikasi dari teman-teman, dari dosen pembimbing. Nah susahnya kalau pada saat offline itu mungkin karena komunikasinya sulit, terus juga kadang miskom, terjadi misalnya susah berkomunikasi sama dosen pembimbing, mungkin itu yang mempersulit pada saat penyusunan skripsi yang paling kerasa menurut saya. Selain itu juga beda banget ya sensasinya, kayak misalnya kita lagi belajar bareng offline sama teman-teman dibanding di rumah yang biasanya baru bangun tidur, nyalain laptop, terus udah kayak masih ngantuk gitu kan, nggak ada sensasi buat belajar gitu. Terus kalau misalkan kemarin aku dengar tuh KKN-nya kan namanya kuliah kerja nyata, tapi kok online, itu kayak gimana sih Kak perasaannya coba? Ya kita agak gimana ya, tapi sebenarnya itu kan kalau KKN kemarin itu kan kita sebenarnya dibebaskan juga ya. Kalian itu dibikin satu kelompok, tapi terserah sih mau kelompoknya seperti apa. Nah kebetulan kalau dari saya kemarin itu kan ternyata dekat, kelompok saya dekat-dekat. Jadi itu kan kita masih bisa kumpul, walaupun kita kumpul kan maksudnya tetap ada, kita kasih jarak, kita selalu pakai masker seperti itu. Nah kita juga tetap bisa, kalau kemarin itu yang nggak kerasa itu kan kita mau ke masyarakat langsung nih, kita harus bisa tatap muka sama masyarakat langsung nih, ternyata nggak bisa. Jadi kita cuma online ke masyarakat, kasih tahu informasi tentang kesehatan ke masyarakat secara online, jadi kurang berasa gimana gitu, kurang greget ya kan. Terus menurut
kakak nih, pengalaman organisasi sama prestasi sepenting apa sih? Mungkin dari Kak Vicky yang mantan ketua Dewan Perwakilan Mahasiswanya IIK nih, gimana? Apakah penting? Menurut saya itu sangat penting sekali ya. Jadi misalnya juga khususnya di program studi kedokteran gigi. Jadi itu benar-benar yang diperlukan itu public speaking. Jadi bagaimana misalnya teori ataupun apapun itu yang kita sampaikan dalam perkuliahan itu harus bisa kita sampaikan dengan baik melalui public speaking. Khususnya entah ke dosen, entah ke teman-teman. Jadi benar-benar organisasi itu benar-benar membantu public speaking kita. Selain itu juga kepemimpinan selain itu ya. Misalnya di organisasi kan itu pasti ada di rollingnya, misalnya jadi ketua panitia, nanti semua anggota pasti jadi ketua panitia, dan itu benar-benar ngerasain oh seperti ini kepemimpinan. Nah itu kita nggak dapatin di kuliah, ternyata kita dapatin di organisasi. Jadi sangat membantu menurut saya. Selain itu kan juga di luar nanti pasti kan kita membutuhkan yang public speaking sama kepemimpinan itu tadi. Jadi mungkin jangan hanya di akademik, karena kalau misalnya kita cuma mengejar akademik di perkuliahan itu kayaknya rugi banget. Kalau ada organisasi, apalagi di IK, UKM-nya ada banyak banget kan, organisasinya juga ada banyak banget ormawanya. Mungkin kayak gitu. Kalau gimana sih Kak caranya membagi waktu antara organisasi sama akademis biar nilainya itu tetap stabil gitu, kayak gimana sih? Kalau aku itu kemarin agak pusing gitu, makanya nilaiku turun gitu, nggak tahu. Bener sih, beberapa teman-teman juga kadang nanya ya gimana cara baginya, apalagi kadang misalnya pas awal-awal akhir-akhir semester tuh biasanya kan banyak kegiatan tuh, terus juga banyak ujian karena udah akhir semester. Menurut saya itu sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri sebenarnya, manage waktunya tuh kayak gimana. Kalau dari saya itu kadang itu dari pagi sampai sore itu benar-benar ngabisin waktu buat entah itu ngerjain tugas, entah itu baca buku atau lain-lain, tapi itu buat perkuliahan. Lalu setelah itu misalnya dari sore tadi sampai malam mau kita habiskan buat rapat nih, biasanya rapat organisasi kan lama banget kan, sampai maghrib, sampai malam gitu-gitu. Dan meskipun perkuliahan sampai malam dan sampai rapatnya lagi, nanti saya lanjut lagi sama teman-teman mau main, mau apa, sampai malam seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bisa membagi waktu dan juga menyukai kegiatan tersebut, saya suka banget nih belajar pada saat jam segini, saya suka organisasi, dan saya suka main sama teman-teman. Jadi kayak nggak ada capeknya gitu loh. Jadi sepemahaman dan sepengalaman saya, kalau kita menyukai sesuatu pasti nggak ada capeknya sama hal tersebut kalau menurut saya. Nah kan ini udah lulus ya Kak, habis ini nih mau lanjut kemana gitu, coba Kak Rica gitu. Kalau saya sih pastinya kerja ya. Sebenarnya kalau memang mau sih mau lanjut ke S2 gitu ya. Kita kan pasti pengen sih, namanya perempuan itu juga butuh pendidikan yang tinggi. Nah, sembari saya mau S2 nih ya, saya mikir, nanti saya sekalian mau kerja dong setelah lulus ini. Jadi saya mungkin nanti cobalah, kemarin juga sudah sempat cari-carilah lowongan di internet. Itu di rumah sakit, ternyata di rumah sakit di Tulungagung itu juga ada yang membutuhkan, kira-kira saya lihat kemarin ada 9 yang butuh 9 orang untuk kesmas. Dan di puskesmas itu kemarin saya juga dapat informasi dari dosen pembimbing saya bahwa ternyata itu di Tulungagung banyak loh puskesmasnya yang masih butuh kesmas, banyak juga kayak gitu. Jadi mungkin saya masih mau kerja ya. Semangat ya Kak, semoga cepat keterima kerja. Kalau Kak Vicky mau lanjut kemana? Kalau FKG kan sebenarnya mau kerja juga tapi nggak boleh ya, harus profesi dulu. Harus, jadi mungkin setelah ini lanjut profesi dulu, koas mungkin sekitar 2-3 tahun ya. Apalagi doain aja semoga corona yang cepat selesai, jadi Amin. pendidikan profesinya juga cepat. Mungkin profesi dulu, kalau misalnya untuk kerja mungkin setelahnya mungkin kerja, kalau ada rezeki Insya Allah lanjut spesialis. Amin. Semoga dilancarkan ya planning selanjutnya. Mungkin apa sih yang berkesan selama kuliah di IIK Baktiwiyata ini? Ada yang berkesan gak sih? Kak Vicky dulu. Kalau yang berkesan rasanya, kalau mau diceritain ada banyak banget ya. Terus juga paling kalau diceritain tuh ada banyak banget yang kegiatan-kegiatan ataupun perkuliahan yang sekiranya itu entah bahagia, terus suka dukanya ada banyak banget. Apalagi pada saat skill lab ya, kalau misalnya di kedokteran gigi tuh skill labnya misalnya kayak pada saat skill lab dulu itu kadang bawa-bawa tongges sendiri, soalnya kan di ruang lab kami itu kan kadang ada banyak banget kan mahasiswanya, sebelum corona tuh ada banyak banget. Terus juga
tong gasnya itu kan ataupun kompornya itu yang disediain kan memang sudah cukup, tetapi kadang kan kita sudah selesai terus juga pengen cepet-cepet kan, jadi kadang bawa tong gas LPG, bawa berat-berat barang-barang berat-berat, jadi kayak aduh pas SMA tuh nggak pernah ngerasain kayak gini rasanya. Pas SMA tuh mau praktikum udah ada alat-alatnya tuh, bawa alat-alat gede-gede terus berat-berat, jadi kayak nggak bisa dilupain banget sama kayak pas PKL mungkin ya. Makanya bedanya online sama offline tuh kelihatan banget. Pas PKL pertama itu seru banget gitu sama teman-teman, bisa menerapkan ilmu kita ke masyarakat meskipun cuma sosialisasi gitu kan, misalnya tentang kesehatan gigi gimana ke masyarakat, terus juga gimana caranya menggosok gigi ke adik-adik TK, SD gitu. Jadi kerasa banget gitu sama teman-teman juga. Cuman kalau offline kayak sensasinya agak berkurang aja, mungkin yang berkesan kayak gitu pas kuliah. Kalau dilihat-lihat dari S1 Kesehatan Masyarakat nih Kak, ada nggak sih hal yang menjengkelkan mungkin ketika KKN atau apa berbicara sama masyarakat yang awam gitu, menjengkelkan, ada menjengkelkannya nggak sih? Kalau menjengkelkan itu gimana ya? Kan kalau dari Kesmas itu memang kalau dari tugas-tugasnya juga banyak yang turun ke masyarakat. Kita harus butuh wawancara nih sama masyarakat, harus tahu langsung nih masyarakat seperti apa. Terus apalagi kalau terkait penyakit-penyakit kayak gitu, kita mau identifikasi nih masyarakat kan. Apalagi kalau di daerah ikan nih kan kebanyakan masyarakat yang di pinggir sungai itu. Nah, apa sih penyakit yang biasanya mereka derita di pinggir sungai itu seperti apa, seperti itu. Jadi kan kita langsung. Nah, yang kadang itu bikin kita agak kesel itu kenapa sih? Karena waktu kita baru datang di desanya itu ya kan, tapi sebelumnya kita itu selalu izin dulu sama kelurahan, izin sama RT RW-nya izin, tapi waktu kita datang ternyata itu warganya itu langsung pintu ditutup nggak welcome. Iya, kadang mereka respect. itu ya nggak mau kayak gitu. Tapi sebenarnya seneng sih, jadi kita itu ngerjain tugas sembari jalan-jalan, kita itu bisa kemana-mana. Jadi kita bisa ke puskesmas, ke rumah sakit, kita langsung ke warga. Nah kalau Kesmas kemarin juga ada tugas itu, jadi kita adain sosialisasi secara langsung gitu, jadi kita langsung bisa menyampaikan informasi kesehatan langsung ke masyarakat. Tapi walaupun mereka itu kan memang masyarakat awam, tetapi alhamdulillahnya kalau kita kasih tahu itu masih mau menerima kita gitu loh, masih mau. Jadi mereka juga tanya, mereka menanggapi, jadi kitanya yang memberikan informasi juga seneng. Kayaknya tuh seru banget ya kalau udah KKN, udah PKL gitu, seru banget. Nih, untuk wisuda tadi tuh emangnya semuanya hadir atau gimana sih Kak? Kayak kalau mengingat situasi yang sedang corona ini kayak gimana Kak? Sebenarnya wisudanya dibagi dua ya. Iya. Jadi ada yang offline dan juga ada yang online. Jadi mungkin sangat disayangkan sekali ya, karena wisuda ini kan merupakan kayak puncaknya istilahnya, puncaknya dari perkuliahan kita selama beberapa tahun ini, 3 sampai 4 tahun ini. Terus juga harus dilaksanakan secara luring, perwakilan per fakultas, misalnya 3 sampai 2 orang gitu. Dan sisanya teman-teman secara online di rumah. Tapi saya harap itu nggak mengurangi perjuangan dan semangat teman-teman gitu loh. Entah online, entah offline, ini kan reward istilahnya, prestasi yang udah kita raih, entah itu offline dan offline dan online, tidak mengurangi rasa syukur kita terkait apa yang sudah kita terima. Betul sekali. Terus gimana sih caranya untuk tetap semangat gitu? Mungkin buat adik-adik semuanya ya yang pengen jadi wisudawan terbaik, biar semangat di kampus nih kayak gimana? Mungkin ada nih yang jawab harus punya pacar Kak, di sana di kampus harus punya pacar. Ini kakak-kakaknya emang udah punya pacar apa belum sih? Ini kayaknya cantik-cantik banget ya kan? Dari Kak Vicky emang nggak ada nih, pacarnya kayaknya banyak nih. nggak ada sebenarnya. Tapi kemarin mungkin kalau misalnya kita ngomongnya pure ya teman-teman, memang kadang ada yang senang banget kalau misalnya punya pacar, semangat gitu. Tapi kalau semakin kesini emang senang pas lagi bareng-barengnya senang. Tapi kalau lagi bertengkarnya itu loh, misalnya kayak kalau bisa tuh teman-teman yang pacaran mungkin kasih aja jadwal ujiannya ke teman-temannya, ke pacarnya ya. Jadi pas ujian tuh nggak berantem. Anak FKG. Anak berantem, soalnya itu bener-bener ngeganggu banget kan, pikirannya udah banyak terus kebagi sana. Jadi mending gak usah pacaran, kalau mau ya udah temenan aja gitu loh. Iya, kalau anak FKG gitu ya, ini jadwalnya penuh banget. Jadi kalau buat pacar janganlah berantem dulu. Udah stop, aku nggak mau berantem, aku mau ujian besok, mau skill lab gitu ya kan Kak.
Jadi mending nggak usah pacaran aja kalau misalnya mau ngejar yang itu ya. Tapi kalau mau sambil nyari relasi atau apa ya udah silakan perbanyak jaringan aja. Kalau kakaknya mungkin, kalau FKG kan itu karena jadwalnya padet-padet banget nih. Kalau kakak yang sarjana kesehatan masyarakat itu sepadet apa juga? Apa sama sepadet Kak Vicky atau gimana sampai nggak sempet gitu mau berantem, kayak nggak ada waktu, nggak usah ngajak aku berantem gitu, stop gitu. Ya sama aja sih kalau menurutku, ya sama aja. Memang kalau namanya kita mahasiswa itu, apalagi kalau semester awal itu kan memang mata kuliahnya itu banyak. Tapi itu kan kita harus dibawa santai sebenarnya. Kalau kuliah itu jangan dipikir berat. Kan banyak sampai nggak makan, lupa makan, sampai sakit, terus berantem sama pacar mikirin kayak gitu. Kalau menurutku dibawa santai aja. Kalau kita itu banyak-banyakin komunikasi sama teman juga. Nah, temen itu juga penyemangat kita, nggak cuma pacar loh. Jadi kalau kita di kampus itu ada teman, kita mau berangkat ke kampus itu seneng. Oh, aku mau ketemu sama teman-teman nih, nanti mau ngobrol, seneng. Jadi ngerjain tugas bareng-bareng itu seneng. Anugerah yang paling maksudnya kayak enak banget ya kuliah. Kayak yang saya rasain tuh sejauh ini tuh punya teman-teman yang baik, terus juga punya lingkungan yang baik gitu loh. Jadi kayak walaupun kita jauh dari orang tua kan kadang kita ngerasa tugas tuh banyak banget, terus ngedown banget, tapi mau nelpon orang tua buat nangis-nangis gitu kan nggak bisa ya. Jadi kayak aduh, kayak syukuri banget gitu loh kalau punya temen yang baik, terus saling support. Jadi kayak oh, ada keluarga lain pada saat kita kuliah gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman berpikirnya pada saat kuliah nih saya harus cari pacar nih biar motivasi terus semangat, tapi selain itu juga ada kayak karunia ataupun motivasi, anugerah yang kalian dapat kalau misalnya punya teman-teman yang baik kayak gitu, disemangatin pada saat proses kuliahan. Nih berarti para sobat Bakta nih semua nggak cuma pacar kok. Jadi kalau yang jomblo udahlah tenang aja nih, kakak-kakaknya yang jomblo juga jadi wisudawan terbaik loh. Nggak ada yang salah gitu. Iya kan buat yang jomblo gitu, kita masih punya teman, kita masih punya relasi-relasi dan lingkungan yang lain gitu ya kan. Nah ini untuk yang terakhir nih, mungkin buat adik-adik semua, adik tingkat yang pengen jadi wisudawan terbaik, apa pesan dan pesan-pesannya kakak-kakak nih biar mereka itu semangat terus buat ngejalanin kuliah meskipun masih daring, meskipun nantinya luring yang bakalan lebih berat mungkin ya buat mereka. Apa nih pesan-pesannya? Mulai dari Kak Vicky dulu. Coba. Kalau dari saya mungkin teman-teman dari teman-teman yang mungkin masih berjuang saat ini di bangku mengejar sarjana, sebenarnya nggak ada bedanya ya antara kita yang duluan sarjana, antara yang wisudawati terbaik, itu sebenarnya nggak ada bedanya. Kita sama-sama, maksudnya mengejar ilmu, terus juga nggak ada yang menjamin wisudawan terbaik ini bakalan kedepannya di kehidupan masyarakat ataupun di mana itu berhasil juga menjadi yang terbaik. Jadi mungkin menurut saya itu pada saat kita kuliah jalanilah dengan senang, dengan ikhlas, dengan sabar, terus juga sadari tujuannya kita ke IKA nih apa sih. IKA udah mempersiapkan nih, udah banyak dosen-dosen terbaik, udah banyak fasilitasnya, udah bagus-bagus. Masa kita nggak bisa menjadi yang terbaik pada saat kita memiliki institut yang terbaik seperti ini. Terus juga menurut saya jangan terlalu dikejar, karena kalau misalnya terlalu dikejar nanti jatuhnya malah stres gitu kan, malah kayak kalau nggak didapat jatuh banget nih semangatnya. Menurut saya yang perlu kita tekankan dalam diri kita sendiri hanya satu, kita menyukai sesuatu tersebut. Pada saat kita belajar kita menyukai, dan juga kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu loh. Kalau orang lain bisa belajar lebih banyak dalam satu hari, berarti saya lebih bisa. Kalau orang lain punya 24 jam sehari dalam untuk belajar, berarti saya harus punya 48 jam nih untuk belajar. Jadi pada saat orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Kita sama-sama makan nasi juga. Mungkin menurut saya seperti itu. Kalau dari Kak Rica nih gimana? Kalau menurut saya ya benar katanya Vicky tadi, itu kita harus suka nih sama sekolah kita, sama apa yang kita jalanin saat ini. Kita harus suka semuanya. Jadi kalau kita mau jalanin itu, kita kan dibawa happy, nggak ada beban kayak gitu. Jadi kita seneng-seneng aja. Sama kayak tadi, sama aja. Kita juga harus, jadi komunikasi, kalau kita kerjakan sendiri kan memang kadang berat. Komunikasi sama teman, kalau mungkin kita ada kesulitan itu dibicarakan sama temennya kayak gimana. Mungkin jadi nanti kita kan bisa bertukar informasi kayak gitu.
Nah itu tadi pesan dan kesan ya kan dari wisudawan wisudawati terbaik di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiata periode 2020. Adisti ucapin selamat sekali lagi untuk kakak-kakaknya. Semoga apa yang diraih bisa bermanfaat buat masyarakat dan apa kedepannya planningnya semua tercapai. Mungkin sekian dulu dari Adisti, dari Kak Vicky dan Kak Rica. Terima kasih, sampai jumpa di IIK Baktiwiata Talk selanjutnya.